نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah atas segala karunia-Nya dan segala kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita. Memuji Allah atas segala karunia dan kebesarannya menjadi kewajiban kita, dan menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan maslahah bagi kita dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan kita berupaya senantiasa meningkatkan kualitas amal soleh kita, kualitas iman kita dengan berada di majlis ilmu, mentadaburi Al-Quran, merenungi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menjadi kewajiban kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, event di bulan Rabiul Awal ini ada event yang kadang-kadang berlebih-lebihan di dalam mensikapi terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul yang berupa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau adalah Rasul Khatamil Anbiya wal Mursalin, beliau adalah penutup para Rasul, memiliki kemuliaan di antara Rasul-Rasul yang lain. Lebih-lebih telah kita bahas bahwa Allah mengizinkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ternyata ini tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Kemuliaan itu juga dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul nanti akan membuka pintu surga yang pertama kali. Walaupun Rasulullah dan kita adalah umat atau generasi yang terakhir di antara umat-umat dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita adalah harus menyadari hukukun Nabi ala ummati, hak-hak yang harus kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara benar. Ada beberapa risalah, ada beberapa kitab yang bisa kita kaji agar menumbuhkan jiwa semangat kita untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah dalam kehidupan kita, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bermasyarakat, maupun di dalam kita bernegara. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang sifatnya sumulia, yang sifatnya sempurna, bukan hanya mengurusin soal-soal akidah, bukan hanya mengurusin soal-soal ibadah, tetapi soal-soal yang terkait dengan muamalah, bagaimana manusia bermasyarakat, bagaimana manusia menjalin hubungan sesama manusia dalam aspek istimaiyah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Inilah kesempurnaan dinul Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak akan menjadi orang yang berlebih-lebihan menempatkan Rasul sebagai Tuhan, menempatkan Rasul pada kedudukan Rabbani. Tetapi kewajiban kita adalah mengikuti dan ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah singkat yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah bagaimana hukukun Nabi ala ummati. Jadi hak-hak Nabi SAW atas umatnya
Syekh Shalih Fauzan menulis hukukun Nabi bainal ijlali wa ihlali. Jadi bagaimana kita menunaikan kewajiban kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa yang kita lakukan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam risalah ini tidak membahas tentang al-ihtifal bi Maulidir Rasul, karena ada kitab risalah sendiri yang membahas tentang hal tersebut. Tetapi yang dibahas pada kitab ini adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita, bagaimana kita menunaikan ibadah kita yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linnabi karimun sallallahu alaihi wasallam hukukun ala ummatihi wa hiya katsiratun. Bahwasanya hak yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita tunaikan terkait sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah banyak, ya, dari aspek ibadah, dari aspek akidah, dari aspek bermasyarakat. Semuanya itu ada contoh, ada figur yang tetap pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak di dalam risalah tentang adab, tentang akhlak, tentang bagaimana nanti kita ittiba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya apa? Uswah yang jelas-jelas benar, bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifatnya tatkala Rasul sebagai seorang pribadi, sebagai manusia, juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kepala keluarga, pemimpin umat, dan sekaligus beliaulah yang membawa risalah. Bagaimanapun tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, tetaplah beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menduduki sifat ketuhanan sehingga yang kita harus kita sembah. Maka hak yang ditunaikan yang pertama adalah awalan al-imanu as-sadiq bihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginginkan bagaimana dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengimani dengan benar, ya, mengimani dengan benar apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak mungkin berbicara atas hawa nafsunya. Rasul tidak mungkin berbicara tanpa petunjuk wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selain perkara-perkara yang sifatnya jibiliyah, pribadi, maka menjadi sunnah bagi kita, menjadi syariat bagi kita, walaupun mungkin ada yang sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah, maka itu adalah bagian dari apa yang harus kita tunaikan. Nah, oleh karena itu, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti orang mukmin itu akan melanjutkan kewajiban-kewajibannya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi perintah, gitu. Beriman kepada Allah pasti akan diikuti dengan beriman kepada Rasul. Ya, itu juga terjadi pada kaum terdahulu. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia juga harus mengimani terhadap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah pelaksana dari risalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat disebutkan oleh mu'allif banyak kasiratun jiddan. Ada banyak ayat yang bisa kita gali. Bagaimana kita mengimani Rasul dengan benar atau meletakkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah as-shadiq yang benar, maka itu yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-8, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril lati anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu billah, ya.
dan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan kepada utusannya, kepada rasul-rasulnya, ya, baik itu rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wan-nur, cahaya di sini adalah yang dimaksudkan adalah an-nur. Para ulama tafsir menyebutkan adalah Al-Qur'an. Bukan an-nur fauqa nurin, enggak ya. Tapi an-nur di sini setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, juga beriman kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Quran itu telah kami turunkan, dan Allah terhadap apa yang kau lakukan maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada korelasi ya. Orang yang beriman kepada Allah maka wajib dia mengimani Rasul. Dalam tataran masadirut tasri', dalam tataran tentang standar kita beramal, standar kita beribadah, dalil di dalam kita beramal saleh, maka mengimani Allah berarti apa yang menjadi ketetapan Allah dari arkanul iman itu menjadi kewajiban kita. Tetapi kemudian Allah memberikan secara khusus agar kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, karena apa yang di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran risalah yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim. Nah, kemudian Allah kemudian menyebutkan apa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, apa saja yang kalian kerjakan, apa saja yang kita laksanakan dari amal soleh ini, ya, Allah itu khabirun, Allah itu maha mengetahui. Ya, dulu sudah kita bahas, pengetahuan Allah itu bukan seperti pengetahuan manusia. Kalau manusia itu taunya yang dohir saja, yang urusan batin tidak ngerti ya, apalagi urusan-urusan yang sifatnya gaib, karena manusia otaknya terbatas, akalnya terbatas ya. Maka kalau orang meletakkan akalnya melebihi kedudukannya Allah Subhanahu wa taala, masuk wilayah kesyirikan. Artinya mempertuhankan akal, mempertuhankan pemikirannya, itu bisa menyebabkan orang itu dalam jatuh dalam sebuah bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan bukan hanya kita menyembah patung ya, tetapi merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya, itu dalam tataran kesyirikan, sudah masuk wilayah syirik. Nah, apapun yang kita kerjakan, yang tersembunyi, yang nampak ya, yang terang-terangan, itu semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua di dalam surat Al-A'raf ya, di ayat 158 itu Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasuli an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Allah memberikan sandaran, wahai manusia. Kalau di sini disampaikan, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya ini Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah atas kalian, atau utusan Allah untuk kalian, atau kepada kalian semua. Ya, jami'an, seluruhnya. Dulu sudah disampaikan, Rasul terdahulu itu ditunjuk oleh Allah, diutus oleh Allah untuk satu kaum. Ya, hanya satu kaum. Begitu pula teritorial wilayah. Ya, untung nggak ada yang nabi yang diutus di Indonesia. Ya, kalau ada ini aneh nanti. Ya. Dan kita belum ada sejarah yang menyatakan bahwa ada seorang nabi yang diutus untuk kaum di negeri Indonesia ini. Ya, karena negeri ini baru dianggap Indonesia kan
Baru ada Indonesia merdeka ya 1945. Sebelumnya namanya apa? Kan masing-masing berbeda. Nah, maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah singgah di Indonesia, ya, yaitu perlu dasar gitu. Ya, terus singgah di Indonesia kira-kira untuk ngapain? Apa jalan-jalan gitu ya? Ratu Bilqis di sana itu. Karena ada pemahaman-pemahaman yang menganggap sejarah, situs sejarah itu dianggap Candi Borobudur itu termasuk ya wilayahnya Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Bilqisnya di Prambanannya. Nah, ini kan ya nanti jangan-jangan apa? Kapalnya Nabi Nuh, perahunya, safinahnya Nabi Nuh bisa-bisa di gunung ini apa? Selatan kita ini ya. Nah, jemaah sekalian, Rasul menyampaikan, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Jadi saya ini diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya itu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini sifat Allah ya. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Artinya apa? Yang menitahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah itu adalah yang menguasai, yang merajai langit dan bumi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas dasar utusan presiden, bukan atas dasar utusan gubernur, hendak. Yang mengutus Rasul adalah zat yang menguasai alam semesta ini, yang memiliki kerajaan ini. Maka kebesaran Allah tidak akan pernah kita samakan dengan kehidupan duniawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dosa kesyirikan itu kemudian menjadi dosa yang paling besar? Ya. Karena menyetarakan benda, menyetarakan makhluk dengan Allah, dengan pencipta. Apalagi ya menganggap benda ini, makhluk itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perintahnya apa? La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Kita harus meyakini la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah. Huwa yuhyi wa yumit. Ya, Allah itu zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Ya. Dan Allah adalah hayyun. Allah itu adalah zat yang maha hidup. Tapi makhluk ini pasti akan dimatikan oleh Allah. Karena yang menciptakan Allah, yang mematikan juga Allah. Yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya kepada makhluknya, kepada hambanya, fa'aminu billahi wa rasuli. Hendaklah kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan utusannya. Secara khusus kepada siapa? Wa rasulihi an-nabiyil ummiyyi. Ya, kita tahu di dalam risalah tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita itu kan pengertiannya ummi, itu memang tidak diajarkan ya bagaimana membaca dan menulis, sehingga ketika wahyu yang pertama turun, Rasul minta bimbingan langsung talaki ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyuruh baginda Rasulullah, iqra ya Muhammad. Katanya Rasul, ma'ana biqarin, saya ini nggak bisa baca. Ada hikmahnya, bukan berarti kita nuduh enggak. Nabi disebutkan an-nabiyil ummi, bukan berarti bodoh. Ya, bukan berarti bodoh. Kalau kita mau belajar sejarah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nurul Yakin yang tipis itu ya. Sejarah tentang kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nurul Yakin itu sebagai pondasi dasar saja, ya. Makanya dulu ibtidaiyah itu zaman saya, zamannya Pak Bambang, ya mungkin
orang-orang yang usianya 70-an ke atas itu belajar sirah Nabi itu ya kitab Nurul Yakin, wis tulisane, lembarane, kertase itu ya. Ya udah itu. Ya. Nah, kitab itu hanya ringkasan, ya, ringkasan tentang bagaimana sejarah Rasul, tetapi substansi dari nilai perjalanan Rasul tidak pernah dibahas dengan secara detail. Yang banyak kisah-kisah saja itu. Memang di sana Nabi lahir, Nabi kemudian juga berdagang, Nabi juga kemudian tahanud di Dua Hira, ya. Kemudian nanti baru diangkat jadi Rasul, kemudian beliau menikah, ya, sebelum menikah beliau menjalankan perdagangannya Siti Khadijah misalkan. Itu kisah-kisah yang secara sederhana. Tapi bagaimana proses Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disucikan, ya, dibelah dadanya, itu perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada peristiwa-peristiwa yang secara substansi itu memang harus digali, bukan sekedar cerita. Nah, Nabi kita yang ummi itu agar nanti Al-Quran itu tidak dinisbatkan, oh paling Al-Quran itu buatannya Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy, Nabi jelas gak nulis, itu menuduh Nabi itu ocehannya Muhammad, itu sihirnya Muhammad, itu buatannya Muhammad, padahal Nabi gak nulis. Makanya di awal-awal dakwah masih turunnya wahyu, masih turunnya Al-Quran, maka Al-Quran itu oleh Nabi diperintahkan untuk dihafal. Kemudian beberapa sahabat itu menulis di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, ya, ada di pohon-pohon. Untuk apa? Mengingat. Karena wahyu turun itu tidak sekaligus. Al-Quran tidak turun sekaligus. Bahkan Al-Quran baru ditulis itu di masa kekhalifahan. Artinya dalam dibukukan sebagai mushaf seperti yang kita baca ini. Nah, ini jamaah sekalian, agar orang tidak menuduh bahwa Al-Quran itu tulisannya Nabi kita, karena Nabi nggak pernah nulis tentang Al-Quran itu. Nah, meskipun beliau adalah sebagai seorang yang ummi, perintah kita adalah untuk mengimani, meyakini apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Rasul itu punya sifat ummi, ya. Memang ada yang bertanya, gimana mungkin Nabi itu ummi ngatur strategi perang? Beliau memimpin perang, ya. Kalau itu tidak membuat peta tulisan, kita lihatlah kiriman suratnya Nabi itu yang menulis bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya sekretaris, diantaranya adalah Zaid bin Sabit, itu yang menulis. Nabi nanti tinggal nyetempel, ada perintahnya kepada Ali bin Abi Thalib misalkan, radhiyallahu anhu. Nah, maka kedudukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun secara zahir adalah mungkin ummi, tidak bisa membaca seperti kita, tidak bisa menulis seperti kita, seperti yang baik, ya, tetapi perintahnya Allah itulah dititahkan kepada beliau, ya. Maka kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasul, juga mengimani kitab-kitab yang ada, termasuk kitab yang sekarang otentik adalah Al-Quran. Kemudian apa? Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Mengikutinya, ittiba, ya. Ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan apa? La'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa ayat, misalkan sering kita baca di dalam surat Al-Fatah, ya, itu di ayat 8 dan 9 itu sering dibaca Ustaz Ansor, ya, ketika sholat subuh, ya. Tugas Rasul itu adalah inna arsalnaka
syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ya, tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibebankan oleh Allah, sesungguhnya kami telah menutus engkau. Engkau di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi. Saksi di mana? Nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita ini akan senantiasa melihat umat-umatnya, walaupun Nabi kita tidak pernah bertemu dengan kita. Ya. Ketika nanti orang-orang di masa Rasul bisa hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa langsung bertemu dengan Rasul. Tapi kita itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sahabat-sahabat ya wajar beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini, kita nggak pernah ketemu Rasul, Rasul juga nggak pernah ketemu kita. Lalu nanti yang kita bisa kenal beliau, ternyata beliau nanti akan melihat, ya, karena umat Rasul ini punya tanda-tanda tersendiri. Misalkan nanti akan memancarkan cahaya, baik itu min asari sujud, dari bekas sujudnya. Ya, ini di akhirat ya Pak, di akhirat, bukan yang sekarang. Ya, kalau sekarang bukan makin memancarkan cahaya, mungkin malah hitam ya. Ya, di akhirat memancarkan cahaya. Kemudian huran muhajjalin dari anggota wudhu kita. Ini Rasul hanya bisa mengenal itu, karena memang ini ciri-ciri yang nanti diberikan oleh Allah terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sampai nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Allah, siapa yang memiliki iman, memiliki iman meskipun itu hanya seberat darah, Rasul kita memohon kepada Allah agar itu bisa dikeluarkan dari neraka meskipun sudah diadab lama, tapi masih punya ya mungkin setetes atau seberat darah ya, atom ya. Itu masih ada harapan gitu loh. Kemudian wa mubasysyiran ya, tugasnya Nabi kita itu memberi kabar gembira. Beri kabar gembira wahai orang-orang yang beriman banyak kan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk apa? Orang yang beriman beramal soleh, Allah menyediakan balasan yang paling baik di akhirat nanti, yang berupa surga. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam, oleh kita, berdasarkan kabar yang disampaikan oleh Rasul bahwa kita akan mendapatkan berita tentang surga, karena kita nanti akan dimasukkan surga. Semoga kita semua tetap dalam prinsip keimanan kita, diwafatkan dalam kondisi beriman, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, itu yang akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berita gembira. Kemudian wa nadhira, peringatan. Peringatan apa? Tentang adabnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang terkait dengan adabnya Allah yang sangat pedih ya, neraka, kemudian kedahsyatan neraka, itu semuanya disampaikan oleh Rasul. Bahkan di akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, detik-detik menjelang Rasul wafat, ada khutbah yang khutbahnya Rasul tidak seperti biasanya. Jadi khutbah yang beliau habis sholat subuh khutbah sampai siang, hanya istirahat sholat duhur, sudah duhur selesai dilanjutkan, kemudian sampai sholat asar, asar dilanjutkan. Ternyata apa? Rasul seakan-akan merangkum khutbah mulai kehidupan manusia sejak lahir sampai nanti peristiwa di akhirat. Makanya katanya Hudzaifah, pokoknya sing ngutuke cerdas ya nyantol, sing gak mungkin ya hilang gitu ya. Apalagi waktu khutbah tidur misalnya, ya gak ingat belas. Artinya apa ya mas sekalian? Itu
kisah yang disampaikan seakan-akan dirangkum oleh Rasul ya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka berita gembira tentang surga, tentang amal soleh, tentang balasan bagi orang-orang yang mulia di akhirat ya. Kemudian peringatan dari adabnya Allah baik di dunia maupun di akhirat, kedahsyatan neraka itu disampaikan. Cuma jamaah sekalian, kadang-kadang karena tadabbur kita ya, perenungan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan juga terhadap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terbatas, maka isi berita gembira, isi tentang peringatan tentang dari adabnya Allah itu seakan-akan ya lewat saja ya, seakan-akan lewat saja. Padahal kalau kita baca ngeri itu ya. Kalau kita lagi berbicara tentang surga pasti seneng ya. Karena semuanya pasti bahagia. Tapi ketika berbicara tentang neraka, dahsyatnya bukan main. Setetes api neraka jahanam diteteskan di dunia itu hancur. Ya orang tapi nggak ngeri lah. Oh nanti aja itu urusannya itu ya, urusan di akhirat. Ngapain dibilangin sekarang? Toh kau belum pernah masuk ke sana. Nah, itu susah sudah. Ya, makanya beriman itu bukan rasional saja. Berita yang akan datang pasti akan terjadi selama itu berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, Rasul memberikan motivasi kepada kita. Contoh yang konkret manusia itu adalah Rasul. Rasul membawa kabar gembira, juga membawa peringatan terhadap adabnya Allah. Maka kita diperintahkan litu'minu billahi wa rasuli. Sudah, tugas kita hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'izziru ya, wa tu'azziru. Juga selain kita beriman juga tu'azziru itu menguatkan, mengokohkan ya. Kemudian wa tuwaqqir juga membesarkan, mengagungkan, wa tusabbihu bukrata wa asila, dan juga bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Nah, ayat-ayat yang lain cukup banyak jamaah sekalian. Semuanya itu menjadi pondasi bahwa kalau kita mencintai Rasul, ingin membanggakan Rasul, prinsip utama adalah mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tidak mengimani, wa man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang tidak mengimani Rasul dengan risalah-risalah yang dibawa, ya siap-siap saja neraka itu, neraka sa'ir itu, yang dia akan nanti bersama bergerombolan dengan orang-orang kafir. Jadi mengimani Rasul, yang kedua adalah ittiba, yang ketiga adalah at-ta'ah. Jadi ini prinsip. Kalau kita ingin menjadi umatnya Rasul, berarti apa? Mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ittiba kepada Rasul. Yang ketiga adalah at-ta'ah, mentaati apa yang diperintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah, ya kita usahakan, kita lakukan. Apa yang dilarang, ya itu yang kita tinggalkan. Kita sering di surat Al-Hasr itu, di potongan di akhir ayat 7 itu ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang diberikan Rasul kepada engkau, kepada kalian, fakhudhu, ambil. Ingin selamat, apa yang dibawa Rasul itu yang berhak kita ambil. Kebenaran yang dibawa Rasul itu yang kita ambil. Kalau manusia selain Rasul itu boleh salah, ya, boleh salah. Karena apa? Gak maksum. Kita ini gak maksum, pasti punya kesalahan, ya setingkat apapun lah. Jadi ustadz salah, ada salahnya. Tukang batu ada salahnya, tukang bersih-bersih kamar mandi, tempat wudu juga ada salahnya. Kiai
mungkin malah banyak salahnya mungkin ya, atau mungkin ya, dan sampai seterusnya ya. Ada habaib itu juga nggak ada yang masum gitu loh, maka pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, prinsip yang paling, orang yang paling tidak salah ya Rasulullah SAW. Maka apa saja yang dibawa oleh Rasul, apa saja yang ya, diberikan Rasul kepada engkau, fakutu ambilin, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah ya. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat keras tentang hukumannya. Ayat-ayat yang lain banyak. Sini ada beberapa hadis ya. Saya bacakan secara singkat saja. Hadis ini juga pernah dibahas ya. Di hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang taati aku, maksudnya mentaati Rasulullah SAW, pada dasarnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdurhaka kepadaku, pada hakikatnya dia adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Katanya para sahabat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya pokoknya ikutin aku, taat kepadaku, dia masuk surga. Yang enggak mau itu adalah orang yang durhaka kepadaku. Hadis-hadis yang lain sudah disampaikan. Ada beberapa hadis yang perlu, selain kita banyak bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dari cinta kita terhadap harta-harta kita atau mungkin anak-anak kita. Nah, di sini ada hadis ya, kalau bersalawat sudah banyak. Ada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jangan kamu menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Qur'an, tidak ada salat sunnah, ya tidak ada kebaikan. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kau menjadikan kuburanku tempat id, ya, tempat hari raya untuk rame-rame. Makanya kita jemaah sekalian, kalau sekarang kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk pada Masjid Nabawi, ya bukan berarti kita menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat sujud. Bukanlah kita menempatkan kuburan Nabi itu sebagai tempat sesembahan, karena memang awalnya Nabi dimakamkan itu adalah di rumahnya Nabi, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dulu tidak masuk wilayah Masjid Nabawi. Jadi kalau sekarang itu gandeng dengan raudhah. Makanya kadang-kadang ketika ada orang yang seharusnya ziarah kepada Rasul, bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salah, ya salah niatnya. Moga-moga Allah mengampuni. Jadi menghadapnya bukan menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ziarah, oke. Tapi kalau kemudian nanti ibadah sholat menghadap ke sana, itu salah. Kalau kita mau lewat bersalawat kepada Rasul menghadap ke makamnya, silahkan, itu tidak menjadi masalah. Kita tugasnya adalah berdoa, bukan untuk menyembah. Ya. Maka tidak boleh kita jadikan tempat id, tempat hari raya. Tapi menghormati, bersalawat kepada beliau. Wasallu alayya, perintahnya adalah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat. Terakhir, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Termasuk orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku, misalkan ada nyebut Muhammad, kita tidak melanjutkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal yang dimaksudkan adalah Rasulullah, bukan Muhammad Firman, bukan Muhammad Ridwan, enggak. Ya, kalau Muhammad Firman Sallallahu Alaihi Wasallam malah salah itu, ya.
Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin diperpanjang banyak ayat dan hadis. Intinya apa? Kita meletakkan cinta kita kepada Rasul dengan kedudukan yang benar, menempatkan Rasul sebagai utusan Allah, ittiba kepada beliau, mencintai beliau, bersalawat kepada beliau, dan taat kepada apa yang ditetapkan, yang dari risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita mengingat kembali bahwa di antara bukti cintanya kita kepada Rasul adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan cinta kita dalam posisi yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga diri kita, Allah senantiasa menumbuhkan semangat kita untuk mencintai Rasul, untuk senantiasa ittiba dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.